Oh ini maggot. Nah, ini siap. Tak iya nu tiasa di. Ternyata jika lalur hidung panjang. Nah ini Prosesnya dari mana dulu? Kayak di Indosiar, bener itu. Prosesnya dari mana dulu prosesnya? oh hintut lamun teu dibakar mah. Lamun tos dibakar mau bau. Sampahnya dimasukkan kemana dulu sampahnya Pak Ulis? Ibu-ibu kan sekarang setiap hari pasti menghasilkan sampah. Ya. Nah, kalau sampah itu ada dua ya Bu ya. Ada yang organik sama anorganik. Kalau yang organik itu yang bisa diurai lebih cepat. Nah, kalau yang anorganik itu yang diurainya lebih lama. Nah, yang lebih cepatnya alias bahan organiknya itu bisa menghasilkan. Menghasilkannya apa aja? Nah, lewat alat ini namanya biodigester. Itu alat pengolahan sampah organik. Yang mana nanti hasil dari pengolahan ini teh ada 3. Ada pupuk cair kanggo dikocor, aya pupuk padat kanggo di kanggo diawurkeun, sareng aya nu namina gas. Ya, namina teh biogas karena tinu bahan organik namina biogas. Nah, nami gas teh gas metan. Eta salah sahiji gas anu biasa dibakar tapi tidak berbahaya. Kalau si kapasitasna salit. Nah, gening kantos aya di berita tempat pembuangan sampah akhirnya nu ngagunung dan ngabeledug. Tah gara-gara gas ieu, gas itu ieu. Jadi ngabeledug upami seueur teuing tah. Upami di manajemen secara baik itu pasti menghasilkan. Nah, hasilnya ini api gitu ya. Ini api bisa menggantikan gas melon. Jadi lebih ekonomis gitu ya. Nah, terus ininya masukinnya dari mana? Nah, nanti ibu kalau misalkan tiap hari itu masak, kemudian ada boleh mendekat makan sampah oranye kan itu semuanya. Ini sampah ini ya masuk ini ada nasi. Kecuali plastik, kecuali bahan non organik. Ini dimasukkan ke sini terus didorong. Coba dimasukkan dan praktekkan. Contoh. Oh enggak. Itu tuh ampas. Ya namanya Ampas. sampah. Oh, ampas kelapa bisa. Yang ada. Nah, cuing tuh. Dimasukkan. Kenal lebat dewa cuing. Nah, langsung didorong aja ini. Kayak airnya di dalam. Itu ada suara apa itu? Ada airnya. Pakai airnya. Nah, kenapa sekarang bisa terurai? Karena di dalam si alat ini teh ada yang namanya mikroba. Ini baunya bau uang, Bu. Ini baunya bau uang. Nah, karena di dalamnya tuh ada yang namanya hewan. Itu mikroba bisa mengurai seperti maggot. Bisa mengurai yang tadinya padat, digigit lah. Secara gampangnya digigit, terus menghasilkan jadi bubuk, menghasilkan gas tadi. Nah, gasnya langsung dia nyari ruang kosong, dia di atas di penampungan biogas ini. Di dalamnya itu ada plastik. Kalau plastiknya ngembung itu berarti gasnya sudah penuh. Nah, sekarang kita praktekkan, kita coba lihat apinya seperti api neraka atau enggak. Mana naon teh mau. Boleh Ibu mendekat malah meleduk. Karena tekanannya rendah. Nah, kalau misalkan kita pakai LPG kan langsung ada gitu ya. Nah, itu tekanannya tinggi. Ya, ini kompor biasa cuma dihilangin aja ininya. Ya. Nah, karena ini tekanannya rendah, nggak dipres dulu, jadi harus ada yang namanya penyedot, gitu ya. Penyedot dari penampung ke kompor ini. Nah, itu namanya blower. Ya. Ini penyedot. Nah, ini harus pakai listrik buat ngegerakin baling-balingnya. Ini tinggal cetrekin wae. Nah, ini dibuka, ini on off-nya. Ini buka tutupnya, kita ke atasin, langsung sunut. Ini apinya. Panas baunya. Panas api. Hari dibakar mau jadi nanti bau. Mau bau. Lamun teu dibakar ya bau hitut bau Nah, erwe. ini masih ada bau. Kayak mau berarti mau baunya. Berarti pertama na bae bau teh. Kamu upami urangna teh ibak heula. Ya panas yuk. Bare biri yuk bade nyobian mah. Dia masak lah. Mal ini teruji klinis. Sianan. Bili bade mah Panas ente gitu. Mangga bili bade nyobian. Nyetrek pada cetrek. Ayeuna dipalasan mah ieu teh kotoran Ayeuna sapi. dicatekeun heula si saklap. Bismillahirrahmanirrahim. Tok gitu. Ini dipalasan kotoran sapi mah kapung di. Adakeun. Ini mah korek biasa berarti nya. Mohon. Iya, awas. Nah,
itu ada. Sip. Jadi on off nanti di itunya Mas ya. Nah, ini kalau mau matiin ini tinggal ke bawah Ayo ini. wadah nanti tadi Itunya di Langsung dimatiin aja plastik gitu. Pak. lagi. Iya teh. Ya. Ada yang dari Septic tank juga ada ya? Ada ya. Dalam artian retak gitu. Nah, kalau di dalam tanah itu retak. Kalau bahannya kita pakai plesteran. Memang bisa, cuman nggak tahan lama. Itu manajemennya nanti perawatannya lebih ekstra lagi. Nah, kalau ini PVC jadi kuat. Jadi kuat. Bukan besi ya? Bukan. Buat tenaga ini listrik bisa berarti nyala lampu Bisa, ya? cuman harus dikonversi dulu ke generator. Jadi bahan bakar generator sih. Hari ini apa sih? Nah, ini yang lebih simpelnya. Nah, ini tadi fermentasi, proses pengolahan sampahnya. Nah, ini yang skala besarnya, ini yang skala rumah tangga. Nah, ini namanya tuh ROSDA, reaktor sampah organik dapur gitu. Kalau ini di dalam rumah, di gigirin kasur ibu mau bau. Ibu tos doang hoream micin sampah organiknya kantun dilebetkeun ka dieu. Kantun dilebetkeun. Wadang nu kana. Wadang ya. Nah, jadi bekas-bekas sayuran, bekas-bekas masak di dapur itu bisa langsung Ningali dimasukin. di dalam aku mah eta. Di Saya dalamnya naon, ada Nan? filter. Oh, ada filternya. Ada filter. Oh, belum berarti. Pas pertama kita masukin sampahnya ya kira-kira 5 kilo itu dimasukin ke sini. Pakai mikroba tadi, si hewan tadi yang bisa mengurai tadi. Nah, Tapi ini seperti tinggal tulang-tulang Mas bisa masuk. tulang-tulang bisa masuk cuman nggak akan hancur. Bu. Oh. Kalau di sini insya Allah jadi Oh, bisa kalau cuman butuh waktu yang lebih lama. Prosesnya lama. Berarti ke depannya Mira tidak akan ada masa pakai sana. Nah, ini dicampur air terus langsung dikocorin aja. Sekitar 100 ml dimasukin. Nanti tinggal ditutup aja, ini nggak akan mengeluarkan bau karena sistemnya anaerob. Nah, nanti kalau misalkan udah sekitar fermentasinya 1 minggu, dia bakal ada airnya di bawah. Oh, keluar ya. Nah, jadi nanti hasilnya ada 2 lagi. Kalau yang ini ada pupuk cair dari sini, ada pupuk padat. Nah, kalau misalkan ibu mau aya nu nyawa di dia, pasti ada senjemnya. Asik. nah, upami nyawa itu kan biasanya aya nu meser NPK. NPK itu singkatan kan nitrogen, fosfor, kalium. Nah, di ieu tiasa di angge ngadamel pupuk eta upami hoyong kana seueur gebuk jauh we cacak atau di blender langsung masukin ka dieu. Eta bakal kana tinggi gitu ya. Upami nitrogena hoyong tinggi, kotoran kelinci misalkan dimasukin ka dieu. Atawa misalkan Kotoran budak teh saya. kotoran budak biasa Pak, asal kiat. Jaraknya berapa hari, Pak? Nah, ini minimal kalau standar SNI itu untuk fermentasi yang sudah matang itu 1 minggu minimal. Seueur sirem bu. Ingat ke kerepek. Kali ayo kan itu. Abi nu ribuan nama. Nah, iya teh Bu, tadina tinu laler. Tinu laler tapi sanes laler anu biasa aya di makanan urang. Tapi ieu mah laler bager. Warnana teh hideung. Yang di mana eta lalerna? Yang inti alam mah biasa. Nah, kenapa lalerna di mana? Laler ieu mah enggak akan hinggap di makanan kita. Enggak akan hinggap di makanan-makanan yang kita bikin di rumah. Tapi ini hinggap di bahan-bahan fermentasi. Contohnya rosda. Kalau misalkan ibu ngolah sampah di sini, nanti lalatnya kalau ini dibuka pasti nyamperin. Asalkan bau fermentasi. Jadi khusus sama lalat. Oh, lalat khusus. Biasa suka ada keliaran tadi satu Lalat dua. hitam. Nanti kita ada ternaknya di sini juga. Jadi nanti ada sampelnya. Gitu. Nah, ini namanya maggot. Ini namanya maggot. Kalau lalatnya namanya BSF, Black Soldier Fly. Nah, kalau ini namanya maggot. Ini tuh belatung si lalat tadi disebutnya tuh larva ya, larva. Tontonan baru. Nah, manfaat dari maggot ini yang pertama buat ngolah sampah organik. Tuh. Ibu misalkan ada 5 kilo masukin di sini, besok udah habis. Diserap. Dimakan sama. Oh, coba itu ada yang masih basah masukin nanti. Oh. Nah, terus juga manfaat keduanya, si maggotnya bisa buat pakan ternak. Makan ayam, ibu-ibu bisa. Ternak. Nah, dulu ini bisa pakai obat tuh. Tapi sekarang udah dilarang sama Inggris. Ternak ayam, ternak lele gitu. Ini bisa buat makanannya. Bisa juga buat pelet.
Nah, terus juga nanti hasil dari olahan sampah ini bisa buat, jadi langsung bisa dipakai. Nah, namanya kalau hasil dari olahan ini disebutnya kasgot. Nih, dia lagi pada makan ini bisa. Oh, berarti ini teh Mas ini teh sampah. Ya, sampah organik contohnya. Tap- Sengaja. Semua sampah organik bisa dimasukin ke sini. Semodel nasi nggak apa-apa nasi. Nggak apa-apa. Oh Lebih bisa. Nah, masukin aja. Dia bakal makin ke atas, ke atas, ke atas. Oh, langsung ya di. Oh, langsung terebut tinggal Oh kan. Pada Berebut. ke atas. makin gede enggak nih? Nah, ini umur larvanya biasanya sampai umur 25 hari. Kalau misalkan udah 25 hari lebih, dia bakal warnanya hitam. Nah, kalau misalkan udah hitam, dia bakal pindah ke sini. Nih, ini ada. Dipindahin. Enggak, dia bakal pindah sendiri, Bu. Karena sifatnya dia bakal nyari tempat yang kering. Nah, jadi kan kalau ini masih babynya, masih bayinya, dia bakal berubah jadi lalat. Nah, berubahnya itu di tempat yang kering. Makanya dia nyari ke tempat yang kering di peralon ini. Nanti kan ini penuh sama sampah ya. Penuh sama sampah yang udah hitam pasti dia pindah sendiri. Nah, kalau udah hitam gini tinggal angkut ke kandang. Kandang. Nanti dia bakal menetas. Nah, umur si lalat hitam ini nggak lama, cuma 30 hari. Nah, nanti kalau misalkan ini udah berubah jadi lalat, ada jantan betina. Si jantan dia setelah fermentasi, setelah ngehamilin si betinanya, bakal hamilin si betinanya bakal mati. Bakal mati. Nikah dulu enggak itu ya? Dia bakal jadi janda sih, Bu. Sanes nyindir sesahun. Nah, nanti kalau misalkan si betina udah hamil terus dia melahirkan, si betinanya juga bakal mati. Tinggal anaknya. Nah, jadi anaknya teh yatim piatu. Jadi kudu dikasih makan ke urang. Ini tuh yatim piatu. Gitu. Ini bisa dijual 1 kilonya 15.000. Jadi ini menghasilkan juga gitu. Sekarang lagi tren, buat makan, kasih makan lele dan lain sebagainya. Ini cepet gede sama ayam juga. Karena proteinnya 2 kali lebih tinggi. Stunting biasa dicekok ya. Malah stunting dai. Ibu-ibu gaduh murang kali bangun. Gimana kan ibu? Gimana ibu-ibu? Selesainya. Cukup? Ada yang bertanya itu hidroponiknya gimana itu? Alhamdulillah. Dilihat aja. Terima kasih dengan penjelasannya.